Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmayani. Saya Ahmad Yusuf Firdaus Ramadhani. Saya Muhammad Kiki Maulana. Saya Herina Salsabila. Saya Saufiana Putri. Saya Apriku Sikartines. Jadi kami akan mewawancarai narasumber di bidang kewirausahaan. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan. Nah, sekarang itu sudah sampai di rumah salah satu narasumber yang akan kami wawancarai. Tempatnya di Gang Batu Benawa. Go around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Ooh. And now I'm all upon you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. System malfunction. Kick. Drum. Selamat siang, Pak. Mohon maaf, Pak, maksud kedatangan kami adalah hendak mewawancarai Bapak tentang usaha yang Bapak geluti untuk memenuhi tugas sekolah kami, yaitu mata pelajaran PKWU. Apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan terkait bisnis yang sedang Bapak jalani? Monggo silakan, asal kita menjawab saja. Baik, kita mulai perkenalan dulu ya, Pak. Nama Bapak, umur, beserta profesi yang sedang Bapak jalani. Nah, itu ada di depan, ada nggak di foto tadi? Iya, Pak. Enggak, Pak. Pak Cotre, umur 60 tahun. Terus? Pekerjaan? Dia jualan garam. Sudah berapa lama Bapak menjalani usaha ini, Pak? 12 tahun. 12 tahun. Alasan Bapak memilih menjalankan usaha ini apa, Pak? Kenapa Bapak memilih usaha ini? Ya tentu saja orang itu kemudian jadi biar apa ya, ya cukup lah, biar cukup gitu aja buat hidup kita ini. Kalau kerja yang lainnya ternyata kurang gitu. Bapak menjalankan pekerjaan ini sendiri atau ada karyawannya, Pak? Ya bilang sendiri gitu aja. Sendiri, Pak? Iya. Modal awalnya untuk buka usaha ini dulu berapa, Pak? Modal awal? Ya kira-kira aja 2 juta gitu aja. 2 juta? Iya. Bersihnya atau keuntungan yang didapat per bulan berapa, Pak? Kalau keuntungan itu saya nggak bisa memastikan. Soalnya kita lain bisa lebih dan orang jualan itu kadang ya, dapat kadang gitu aja lah istilahnya, itu nggak bisa memastikan. Apakah Bapak dalam menjalankan usaha ini pernah mengalami kerugian, Pak? Ya pernah juga, cuman kerugian nanti kan ketutup untung depannya juga, jadi yang merugi itu biasa, namanya orang jualan kayak itu. Iya, Pak. Yeah. Cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak itu supaya dikenal banyak orang tuh seperti apa, Pak? Promosi kalau saya Nggak ya, promosi? ada ya, cuman pembeli ya seperti Bian misalnya kesini Iya. nanti ngomong sama teman Bian, kakak Bian, kayak itu aja. Apakah selama ini Bapak menjalankan usaha pernah mengalami kendala gitu, Pak? Nggak ada? Lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja, Pak. Sebelum Bapak menjadi usaha ini, Pak, Bapak pernah memiliki pekerjaan selain ini? Pernah. Apa, Pak, kerjanya? Dulunya supir. Terus karena kurang mencukupi kebutuhan, Jadi? kita ambil alih profesi ke jualan. Selain usaha ini, apakah Bapak memiliki usaha lain? Enggak ada. Cuma ini, Pak. Cuma ini. Apakah Bapak pernah mengalami kegagalan saat menjalankan usaha ini, Pak? Enggak. Nggak pernah. Apakah ada kendala dalam menghadapi pelanggan gitu, Pak? Atau pelanggannya cerewet atau apa, Pak? Ya kalau itu sih soal biasa, namanya orang banyak, kita jualan pasti ada. Tapi Terus Bapak cara Bapak menghadapi itu seperti apa, Pak? Kalau misalnya ada pelanggan yang cerewet gitu, Pak? iya kayak ini sambil ketawa aja. Oh, bawa santai aja loh, Pak. Iya. Iya. Tapi namanya jualan. Ya.
Apa saja suka maupun duka yang Bapak hadapi sekarang ini Pak dalam menjalankan usaha Bapak? Suka dukanya Pak, sukanya apa Pak? Sukanya apa ya? Tak pikir-pikir sama aja itu, nggak ada suka-duka. Masalahnya ya kalau misalnya ini sedikit duka, misalnya jam-jam belanja hujan gitu aja. Hujan, iya. Hujanan. Tips buat anak-anak para pemuda yang ingin mendirikan pekerjaan ini seperti apa Pak? Tipsnya Pak? Oh ya, asal mau aja. Asal mau aja Asal Pak? aja ya, asal ada ini kemauan gitu ya. Oh iya. Itu aja. Pak, bahan-bahan untuk membuat bakso tuh Pak seperti apa? Bahan-bahannya Pak? Bahannya kalau bakso itu ya daging sama tepung sama bumbu. Nah, tadi kan biar lu Pak kalau modal awal gas mendirikan usaha ini 2 juta. Cara pian dapat akan modal gasan bangun usaha itu sama pada tanggal yang pian sebelumnya tadi. Ya sebelumnya ada dulu. Sikap Anda dalam melayani pelanggan atau customer Pak? Sikap ramah. Yes, Baik. namanya orang jualan, Iya. terus menghadapi orang banyak, jadi sabar. Kalau misalnya, ya kita sambil ketawa aja santai, nggak apa-apa. Apakah Anda mengambil keputusan sendiri untuk menjalankan usaha ini Pak? Ambil keputusan sendiri? Siapa tahu ada kayak dari keluarga gitu Pak? Ada. Nggak ada. Ini Apakah ada peran dari orang lain atau teman sebaya Anda mengenai keputusan Anda menjadi seorang wirausaha? Contoh bentuk dukungan itu seperti apa Pak? Ada yang mendukung? ada yang dukung. Seperti- Itu inisiatif saya dulu. Inisiatif. Jadi dulunya itu hidup di jalanan misalnya ya maunya itu ya cukup, misalnya jangan hidup di jalan. Kita ambil inisiatif sendiri, kita ambil alih jualan ya. Berarti tadi kendalanya nggak ada ya Pak? Nggak ada? Oke. Semuanya lancar, semuanya ya beginilah namanya orang jualan. Oke. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga dagangan Bapak lancar, dapat segala urusan Bapak. Terima kasih banyak Pak. You just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, throwing that dirt all on my. Akhirnya kami sudah sampai di rumah narasumber yang kedua. Tepatnya lokasinya di Jalan Transmigrasi Pelajau, samping kantor Kecamatan Simpang 4. Kalau begitu, kita langsung masuk saja untuk mewawancarai. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. What are you doing to me? What are you doing? System malfunction. Kick. Drum. Bass. Ya Kak, mohon maaf kedatangan kami adalah hendak mewawancarai Kakak tentang usaha yang Kakak geluti untuk memenuhi tugas sekolah kami yaitu PKWU. Apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan terkait bisnis yang sedang Kakak jalani? Boleh. Baik, dengan Kakak siapa? Dengan Wilis Agustina, Umur Kakak berapa? 24 tahun. Profesi Kakak? Profesi sekarang lulusan ahli gizi. Tapi kebetulan fokus di bisnis itu. Berapa tahun Kakak mulai usahanya Kak? Mulai usaha
Usaha-usaha kecil itu sudah sangat lama. Tapi kalau usaha yang kalian lihat sekarang, toko kosmetik tuh buka pada tanggal 9 Mei 2022. Jadi kemungkinan baru 4 bulan belakangan. 4 bulan kebelakangan. Boleh nggak sih Kak diceritain sejarah awalnya dibentuknya toko ini Kak? Sebelumnya tuh cuma jual satu produk aja sih, produk yang benar-benar bagus. Dan berawal dari produk tersebut memiliki modal dan peluang untuk membuka toko kosmetik yang merupakan salah satu impian saya. Alasan Kakak memilih untuk menjalankan usaha ini apa Kak? Kenapa memilih Kak? Di zaman sekarang semua cewek itu pasti mau cantik. Siapapun itu, entah yang tua, yang muda, bahkan bayi sekalipun dia juga butuh skincare. Jadi skincare itu tuh hampir menjadi kebutuhan primer. Walaupun sebenarnya dia tuh kebutuhan sekunder bahkan tersier, tapi karena sangat penting, jadi menurut saya banyak orang yang selain beras kebutuhan utama, skincare juga kebutuhan utama. Karena siapa sih yang gak mau cantik? Iya pasti. Dalam menjalankan pekerjaan ini Kakak sendiri atau ada karyawannya Kak? Sebelumnya ada karyawan yang membantu, tapi kebetulan sakit. Iya. Dan sekarang belum ingin mencari karyawan baru. Oh berarti lagi sendiri. Baru banget di 2 minggu terakhir. Kalau untuk modal awalnya yang pertama tuh berapa Kak? Modal awalnya? Modal awal pembukaan toko kosmetik itu di 2 sampai 300 jutaan sih. 2 sampai 300 juta. Bersihnya atau keuntungan yang Kakak dapat per bulan tuh berapa Kak? Bersihnya anggap dalam bulan kemarin ya. Kalau dalam bulan kemarin itu kisaran di 20 sampai 24 juta. Kakak pernah nggak mengalami kerugian gitu Kak? Pasti. Khususnya Khususnya tuh di produk yang kita tuh nggak kalau itu tuh udah expired. Kalau Oh, itu iya. udah expired kan nggak bisa ya. Iya Kak. Bagaimana cara pemasarannya Kak sehingga banyak orang tahu gitu dan menarik datang ke sini? Sebelumnya sih dari awal sekarang pastinya kekuatan the power of social media sih. Iya betul. Terus bagaimana kita membranding diri? Karena berdagang itu tidak hanya proses jual beli, tapi di sana ada silaturahmi, ada sharing, dan ada kekeluargaan juga. Apakah selama Kakak menjalankan usaha ini Kakak mengalami kendala gitu Kak? Kendala sangat banyak sekali dari segi diri sendiri, dari segi modal, dan dari segi persaingan itu sangat pasti. Persaingan. Bagaimana cara Kakak untuk mengatasinya Kak? Mengatasinya pasti tenang sih. Tenang, yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Usaha boleh sama, tapi rezeki semua orang berbeda-beda. Sebelum menjadi yang sekarang ini Kak, apakah Kakak pernah memiliki pekerjaan lain Kak? Yes. Apa Kak? Sebelumnya tuh setelah lulus kuliah, Ya. kakak tuh kerjanya di tambang selama kurang lebih 8 bulan. Iya. Setelah resign dari tambang, kerja di puskesmas sebagai ahli gizi sesuai dengan kuliah kakak. Terus di akhir 2022, di akhir 2021 kemarin, kakak memutuskan untuk resign setelah 6 bulan bekerja di puskesmas. Karena kakak merasa ini adalah jati diri kakak. Selain usaha ini, apakah ada usaha lain ya Kak? Usaha lainnya sebenarnya banyak sih, kayak kakak tuh bikin buket juga. Ya buket. Terus tuh ada cemilan-cemilan juga, dan usaha lainnya tuh kayak just tip kalau misalnya lagi keluar kota. Dan intinya apa yang bisa dijual sih sebenarnya tuh kayak apa yang lagi rame, lebih ke baca pasaran aja sih. Apakah Kakak pernah mengalami kegagalan saat menjalankan usaha ini Kak? Pasti. Sebelum di titik ini, kakak sudah banyak sekali usaha yang kakak coba dan itu gagal. Tapi kembali lagi, gagal itu adalah awal dari kesuksesan. Kendala dalam menghadapi pelanggan tuh apa aja Kak? Banyak sekali, Masya Allah. Seperti Apalagi apa, Kak? skincare ya. Kalau skincare itu tuh wajah tuh ada aset semua orang. Nah iya. Semua orang tuh pengennya cuma satu produk tapi langsung cantik, celing. Iya betul. Bagaimana kita tuh memberi pemahaman bahwa kalau wajah sedang bermasalah, prosesnya itu panjang, tidak bisa langsung. Karena semua yang kakak jual ini sudah BPOM dan juga diawasi oleh Badan BPOM pastinya. Jadi
ibu-ibu yang mau cepet tuh pasti kan nyarinya Mercury dan kita Iya, nggak kan? ada. Jadi lebih ke branding diri dan tanamkan di pikiran beliau bahwa tidak ada yang instan karena untuk hasil yang maksimal tuh harus butuh kesabaran. Oke. Apa saja suka duka saat menjalankan usaha ini Kak? Suka yang pasti suka karena bisnis sekarang tuh adalah hobi ya. Iya, Jadi Kak. setiap hari itu ada tantangan baru, setiap hari itu ada produk baru yang muncul, apalagi skincare sekarang sedang booming-boomingnya. Pasti ada tantangan baru tuh, kayak kalau ada produk baru tuh gimana caranya dapet nih? Iya, Kak. Aduh, aku cari supplier kemana nih biar dapet si barang tersebut, karena barang viral itu pasti langsung dicari Iya, dan Kak. mereka pasti nyari kesini ramai. Dukanya apa Kak? Kalau dukanya sih pertama modal ya, Oh, Besti. modal. Modal itu tuh kayak ya ampun, modal 100 juta, 200 juta, 300 juta itu tuh kurang aja masih, karena mengingat brand kosmetik itu banyak banget dan barang-barang kosmetik kalau kalian tahu hal kecilnya kayak jari doang harganya 200, 300 gitu. Jadi dukanya itu lebih ke kayak modal sih, karena kebetulan kakak sendiri tidak ingin modal itu pinjam di bank atau apa karena riba. Oh, Jadi, berarti modal dari Kakak tuh asalnya dari mana Kak? modal awal tuh dari orang tua sih, Oh, tapi dari orang tua. dari orang tua tuh modalnya kecil, tapi perlahan-perlahan udah jadi besar dan dibantu sama supplier yang percaya kepada kakak. Jadi ada di salah satu toko yang meminjamkan barangnya kayak di 2 bulan, di 3 bulan, jadi kesupport banget sama bantuan supplier tersebut. Nah Kak, untuk tips buat para pemuda yang ingin mendirikan usaha seperti ini Kak, tipsnya Kak? Intinya berani mencoba sih. Berani mencoba. Berani mencoba, terus kalian tuh harus, istilahnya tuh harus setiap hari istiqomah. Nah, siap. Jangan sekali jualan kalian ya Allah nggak laku, ya Allah Langsung rugi, nyerah. langsung nyerah, jangan, karena kalian nggak pernah tahu di titik mana usaha kalian itu berhasil. Banyak sekali usaha yang sudah saya coba, yang sudah saya jalani, dan sebenarnya impian sebenarnya saya itu adalah membuka toko makanan, kuliner, karena kan saya sangat suka kuliner. Jadi impian saya itu toko kuliner, makanan, berbagai macam. Tapi qadarullah Allah memberikan si toko kosmetik yang ternyata lebih mudah menjalankannya daripada si kuliner. Kebayangkan kuliner tuh kerugiannya akan terlihat sekali kalau lagi sepi. Usaha yang gagal tadi itu Kak, usaha seperti apa Kak? Pertama, jual pulsa. Kalian tahu kan, jual Iya, Kak. pulsa 10.000 harganya 12.000, Iya, modalnya 11.000, belum pulsa kita, belum orang berhutang. Iya Kak. Rugi. Yang kedua Kak? Yang kedua, usaha jualan ini rok, jilbab. Oh, rok, ini jilbab. open PO, orang kesan tidak diambil berbulan-bulan, rugi. Terus usaha seperti jualan gimana ya, jualan yang musiman kayak gitu. Waktu kuliah kakak jualan tahu bakso, jadi pagi-pagi buta pergi ke penjual tahu bakso, ngambil tahu bakso. Tahu bakso akan sangat payu atau laku ketika teman-teman kuliah kita masuknya sangat pagi. Tapi kalau masuknya agak siang, mereka sudah sarapan, kan orang lebih milih nasi daripada Iya, tahu bakso. daripada Jadi bakso. kalau rugi benar-benar nombok kayak. Itu tuh kayak sometimes rugi, sometimes untungnya banyak. Kalau sudah rugi, nggak habis, makan sendiri. Ya, besok lagi. Oke, jadi Iya, lagi. bagaimana hubungan kakak dengan relasi bisnis? Hubungan dengan relasi bisnis sangat-sangat amat baik sih, karena kakak benar-benar mencari relasi yang amanah sih. Contoh relasi di sini ya, kakak kan member dari salah satu produk, kakak memiliki beberapa reseller. Nah, gimana caranya kakak memfollow up reseller biar jualannya itu naik juga. Kalau mereka sering order kan, ya untuk kakak juga. Jadi membangun relasi kekeluargaan kepada mereka, memahami, terus tuh bantu. Misalnya modal mereka masih terpaut kurang, kita bantu, kita kasih kepercayaan seperti itu. Nah, kakak kan di sini sebagai pemilik. Ya. Apa saja tanggung jawab kakak sebagai owner untuk usaha ini?
Tanggung jawabnya besar banget ya, jujur. Setiap malam tuh kayaknya mikir besok tuh strateginya apa lagi ya. Besok tuh bikin konten apa, besok tuh bikin story tentang apa ya. Kan setiap hari pasti ada video yang kita naikin. Oh misalnya produk lagi viral ini kita naikin gitu. Terus nyari-nyari bahan pastinya juga. Ya kurang lebih. Bagaimana sikap kakak dalam melayani pelanggan atau konsumen, Kak? Karena kakak adalah orang yang sangat tidak suka dilayani dengan merangut atau cemberut. Iya. Jadi kakak melayani orang sebagaimana seorang ratu, seperti itu, sebagaimana seorang raja yang datang, seperti itu. Sangat menghargai sih, karena dari banyak banget toko kosmetik mereka memiliki mampir di toko kita, itu adalah suatu apresiasi bagi kakak sih. Sangat membanggakan. Apakah kakak mengambil keputusan sendiri dalam menjalankan usaha ini, Kak? Atau ada keputusan orang tua? Yang pastinya atas izin mama sih, karena asal kalian tahu berat untuk tidak bekerja sesuai profesi. Apalagi kakak kuliah 4 tahun sebagai ahli gizi yang harusnya bekerja berseragam seperti itu. Tapi kakak memilih berbisnis yang mungkin orang-orang lihat kakak tuh santai ya. Iya, mungkin enak nih tinggal nunggu itu uang, tapi dia nggak tahu nih bagaimana struggle kita membangkitkan suatu usaha gitu. Jadi atas ridhonya orang tua, atas izin ibu pastinya, dan beliau ikhlas untuk saya berhenti bekerja. Jadi saya fokus di bisnis. Besok. Nah, apakah kakak akan terus berkarir sebagai wirausaha atau nanti kedepannya ada plan-plan kayak apa kayak itu? Impian kakak yang menjadi seorang pengusaha sih, entrepreneur yang benar-benar bisa menjadi inspirasi lah bagi anak muda. Karena gimana ya, bekerja itu tidak harus memakai seragam. Ya, Kak, betul. Bekerja tidak harus bangun jam 7, balik jam 5, enggak. Karena semua orang juga memiliki fashionnya masing-masing. Sampai saat ini kakak masih sangat dipaksa untuk ikut CPNS tahun depan. Terus di rumah sakit X, di puskesmas X, kakak sering mendapat tawaran, tapi ya seperti itulah. Kakak lebih memilih? Iya, karena jiwa kakak ada di sini. Dan satu lagi sih sebenarnya yang cukup berat ya, dukanya tadi. Sampai saat ini orang masih memandang sebelah mata. Kenapa kakak lebih memilih berbisnis daripada menjadi seorang ahli gizi ya? Karena mengingat kuliah 4 tahun tidak mudah, tanggung jawab dan sumpah profesi kakak juga tidak mudah. Tapi balik lagi bahwa rezeki dari Allah tidak harus sesuai dengan apa yang orang inginkan. Kalau misalnya kakak jual produk-produk apa aja tuh di sini, Kak? Intinya skincare, body care, body hair care, cemilan, skincare viral, tapi semuanya itu Bepom. Yang paling laku apa sih nih, Kak? MS Glow. Sesuai dengan yang pertama kakak jual. Banyak masih. Aku sisanya dari Jawa. Kakak bangga lah lawan yang kakak kerjakan sekarang. Sangat bangga sih. Sangat bangga. Sangat bangga karena insya Allah halal, tidak merugikan orang lain, sesuai dengan hobi juga. Jadi setiap tantangan baru tuh kayak happy aja, apalagi nih tantangannya besok. Jadi senang sekali sih. Nah, Kak, apakah ada peran dari teman sebaya yang mengenai keputusan Anda menjadi seorang wirausaha, dan contoh bentuk dukungannya seperti apa, Kak? Ada sih, pasti sekali dari sahabat-sahabat saya yang benar-benar kayak nggak apa-apa, nggak kerja, maksudnya nggak kerja di berseragam itu nggak apa-apa, karena aku lihat proses kamu dari kuliah, kamu itu emang seorang pembisnis kayak gitu. Jadi ungkapan-ungkapan dari mereka itulah yang membuat kuat dan membuat bertahan sampai sejauh ini. Dan juga selain dukungan dari semangat-semangat, mereka juga langsung turun tangan dari proses penyusunan barang dari awal buka, dan mereka bantu support kayak, ih Wiu ini ada yang viral nih, ready ini kayak gitu. Ini ada yang lagi rame banget nih dipakai di sini, ready ini, kayak hal-hal yang kayak gitu tuh sedikit banyaknya membantu sampai sekarang. Bagaimana cara menentukan barang yang akan diproduksi kemudian dijual, Kak? Melihat pasaran. Melihat pasaran. Kan sekarang tuh aplikasi
TikTok Iya. itu benar-benar sangat membantu sih. Jadi kalau misalnya lagi viral di TikTok atau di aplikasi lainnya, kita langsung proses cari di mana distributornya, langsung di ready. Sup, ada tambahan? Oke, mungkin itu saja yang kami sampaikan atau memberi pertanyaan ke kakak. Terima kasih atas waktunya kak, dan terima kasih atas jawaban-jawaban kakak dari pertanyaan kami. Semoga usaha kakak semakin lancar dan juga semoga kakak makin sukses. Amin. Kasih kak. Kembali lagi kita kelompok 1. Setelah kami mewawancarai dua narasumber, pertama di bidang kuliner dan kedua di bidang kecantikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucap. Sekian dari kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.